Baik, saya mempunyai rencana awal, tapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Anda dan saudara-saudara Yi harus membantu saya. Tidak masalah, katakan saja. Kamu perlu bantuan apa? Saya ingin mengambil gambar bersama Anda dengan adik-adik Yi. Manajer Z akan mengambil gambar kita. Dan saya yakin setelah ini diupload, akan mengundang perhatian banyak orang, termasuk Yi. Dan saya yakin setelah ini diupload, dia akan langsung menemui Anda. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Yi adalah anak saya. Semua orang tahu bahwa saya hanya mempunyai 2 putra, Michael dan Liu. Liu masih kecil. Orang-orang akan berasumsi bahwa kamu adalah calon istrinya Michael. Saya tahu, makanya saya membuat rencana seperti ini. Jika di luar sana semua orang membicarakan saya bahwa saya adalah calon menantu kerajaan Dao, dan mereka mengira bahwa saya adalah calon istri Michael, saya sangat yakin kalau Yi itu juga tidak akan tinggal diam. Dia juga akan mempertahankan statusnya sebagai suami saya. Dan cepat atau lambat, dia sendiri yang akan mengaku bahwa dia adalah anak Anda dan pewaris kerajaan Dao. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Oke, baik. Oh ya, saya lupa mengatakannya. Saya hanya akan mengambil gambar dengan kalian bertiga, tidak ada orang lain. Tapi Mona juga termasuk keluarga Dao. Direktur Dao, saya setuju membantu Anda. Tapi ini menyangkut Yi. Saya tidak akan mengorbankan rumah tangga saya hanya karena orang luar. Yi tidak akan suka ini. Alasan utama Yi pergi dari sini karena dia. Dan semoga direktur bisa mengerti ini. Wow, gaya artis menangani masalah memang sangat beda. Dia bahkan bisa membungkam kuntilanak itu. Kata-katanya itu sangat menusuk. Kamu sangat benar, dan pertunjukan tadi seperti tidak nyata. Saya merasa seperti menonton drama-dramanya di TV. Sakura, saya akan membalasmu karena mempermalukan saya di depan orang. Saya akan membuatmu terjatuh dan tidak mampu untuk bertemu orang lagi. Aktris cantik papan atas Sakurani tak henti-hentinya membuat publik terkejut. Diketahui semua orang bahwa selama ini Sakura tidak pernah ingin membahas tentang menyangkut kisah cintanya. Tapi baru ini beredar kabar bahwa Sakura akan segera menjadi menantu dari keluarga Dao. Baru-baru ini ada foto yang beredar bahwa Sakura sedang berada di kediaman Dao. Bahkan mobil Sakura sempat dilihat terparkir di kediaman Dao. Bukan hanya itu, ada pun foto yang beredar terlihat sangat jelas bahwa itu Sakura dan keluarga Dao yang berada di villa dan beberapa rumah, hotel, dan di properti-properti lainnya milik keluarga Dao. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Dao adalah keluarga terkaya nomor 1 di negara ini, bahkan memecahkan rekor sebagai crazy rich tingkat Asia. Setelah foto itu beredar, banyak netizen yang berasumsi bahwa Sakura akan menjadi menantu kerajaan Dao. Sebagai aktris papan atas nomor 1 di negara kita, bahkan dia dijuluki sebagai Dewi, akan menjadi menantu kerajaan Dao. Banyak netizen yang sangat mendukung hubungan mereka. Bahkan semua orang sudah menebak-nebak bahwa kekasih Sakura ini adalah Michael Robert, anak direktur Dao yang saat ini sedang menjalankan studinya di Amerika Serikat. Semua orang tahu bahwa direktur Dao mempunyai 3 anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak pertamanya seorang pria, yaitu Michael Roberts, dan anak keduanya seorang putri bernama Keisha. Saat ini Keisha baru lulus SMA, sedangkan adiknya seorang putra yang baru memasuki SMA saat ini. Jadi netizen menebak-nebak bahwa kekasih Sakura ini adalah Michael. Karena direktur Dao hanya mempunyai 2 putra, dan putra yang terakhirnya itu masih sangat kecil. Tidak mungkin dia yang ingin bertunangan dengan Sakurani. Sedangkan Michael berumur hampir sama dengan Sakurani. Umur Michael 28 tahun, sedangkan Sakurani 27 tahun. Sangat terlihat jelas, ini adalah Sakura dan direktur Dao dan anak-anaknya. Tempat ini berada di properti kerajaan Dao. Bahkan didengar dari sumber terpercaya bahwa foto ini diambil saat keluarga Dao mengajak Sakura untuk pergi melihat properti Dao. Semua orang mengatakan bahwa ini adalah properti keluarga Dao yang akan dihadiahkan kepada Sakura untuk menyambutnya sebagai menantunya. Bagaimana pendapat kalian? Itu saja yang saya sampaikan. Saya akan kembali lagi di berita-berita hangat berikutnya. Sampai jumpa. Harus kuakui Sakura memang sangat hebat. Bahkan anak orang terkaya di negara kita pun ikut terpikat. Hari itu dia meledekku dengan mengatakan aku hanya mengejar uang. Tapi sekarang terbukti dia yang sedang mengejar uang. Aku hanya penasaran dengan ekspresi Yi sekarang. Sangat menyenangkan. Nah, iya bagaimana sekarang? Aku yakin Sakura akan berpaling ke calon mertuanya.
Berulang kali ku bilang, jangan pikirkan itu. Pikirkan pekerjaan kalian masing-masing. Saya sudah menjamin bahwa Sakura tidak akan kemana-mana. Dia akan menjadi bintang iklan kita nanti. Paham? Ada apa dengannya? Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu marah? Sebenarnya apa yang dipikirkan Pak Iyi? Kenapa dia terlalu tenang? Ini bukan masalah sepele. Kita akan rugi besar-besaran kalau ini gagal. Kalian terlalu meremehkan kemampuannya. Kita sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Tapi dari dulu sampai sekarang, apakah ada yang dia katakan tidak ditepati? Semuanya dia tepati. Jadi untuk apa kalian cemas? Tenang saja. Yi adalah orang yang dermawan. Dia adalah orang yang cerdas, pintar, hebat. Kalian cemas pada sesuatu yang tidak perlu kita cemaskan. Apa maksudmu? Kamu tahu perusahaan Yidao? Dia sampai saat ini tidak pernah dikalahkan. Dia perusahaan yang sangat ditakuti. Mungkin kalian tidak menganggap ini dengan penting, karena kalian semua mempunyai banyak uang. Tapi bagaimana dengan kami? Jika perusahaan ini hancur, bagaimana dengan masa depan kami? Kalian orang kaya hanya peduli dengan diri kalian sendiri. Tapi bagaimana dengan kami yang tidak mampu? Cukup, ini sudah keterlaluan. Kamu tidak berhak berbicara seperti itu. Kita semua sudah bersama-sama selama bertahun-tahun, tetapi kalian masih belum paham bagaimana sifatnya. Saya akan memberikan kalian masukan. Jika kalian setia kepadanya, sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan kalian. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Saya dan Yi sudah bersama sejak kecil. Saya yang paling tahu dia. Saya akan mengatakannya lebih jelas. Soal Sakurani kalian tidak perlu khawatir. Dia tetap akan ada di pihak kita. Dan mengenai perusahaan Yidao, kalian juga tidak perlu khawatir. Yi yang paling tahu perusahaan itu. Yi yang memegang kendali. Bahkan jika Yi mau, dia bisa memilih posisi apapun di perusahaan itu. Jika Yi bisa memilih jabatan apapun, Yi juga bisa menang dalam pertarungan ini. Bahkan dalam sekejap, Yi bisa menutup perusahaan itu. Kalian sudah paham? Apa yang baru ku katakan? Yi akan membunuhku. Maksud saya adalah Yi itu orang yang berbakat. Pasti dia bisa menyelesaikan semuanya. Benar, itu maksudnya. Apa sebenarnya maksud dari ucapannya? Ini sangat mencurigakan. Apa ada hal yang tidak kita ketahui? Sakura, apa yang kita lakukan di sini? Ada urusan pekerjaan yang mendesak. Kalian akan tahu nanti. Halo semua. Ini sih, lama tak berjumpa. Wow, artis besar datang ke kantor kita. Ada urusan apa? Saya harus panggil kamu artis besar atau istri konglomerat? Wow, saya baru tahu loh kalau Nona Nancy selalu mengikuti berita saya. Tapi saya sangat heran ya, berita ini baru tadi pagi loh. Kok gercep banget sih dengar berita tentang saya? Terserah apa pemikiranmu. Kamu mau bilang apapun terserah. Tapi aku ingat dulu ada yang bilangnya aku cewek matre. Tapi sekarang dia... Ups. Wow, benarkah? Tapi jika tidak menikah dengannya pun, aku akan tetap mempunyai banyak uang. Aku Sakura. Bahkan perusahaan bosmu ini aku bisa membelinya dengan uangku sendiri. Oke, permisi ya. Saya punya urusan dengan bosmu dulu. Entah kapan dia menjadi dewasa. Setiap bertemu denganku pasti ngajak ribut. Itu sudah dari SMA. Entah kenapa dia. Itulah dia. Tidak ingin dikalah. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Urusan apa sampai-sampai dia datang ke sini? Lu jangan melihatku terus. Apa yang dilakukan artis kedungan itu di sini? Bikin repot saja. Apa sebenarnya maunya? Halo semua. Wah, tampan sekali. Siapa pria itu? Hai. Kamu? Ya, Michael. Ayah menyuruhku sini untuk menemuimu. Ikut denganku. Kenapa kamu menemuiku di tempat umum? Apa yang kau lakukan di sini? Untung saja aku langsung mengenalimu.
Kalau tidak rencanaku gagal. Manajer sih, bawa dia ke studio dulu. Tunggu aku di sana. Aku akan menyusul setelah urusanku selesai. Hampir saja. Si bodoh itu hampir menghancurkan rencanaku.